Ya teman-teman, kita masih untuk updatean ya. Ini ada updatean dari komentar teman-teman. Mungkin di emiten-emiten ini nantinya mungkin ada yang nyangkut gitu ya, ataupun ada yang mau beli gitu kan. Terus ada yang lain-lain lah gitu. Tapi saya pikir sih kalau yang nyangkut, itu saya suka tuh. Kenapa nyangkut? Ya, biar nanti kalian menjadikan pembelajaran. Bagi siapa? Bagi yang mau beli gitu kan. Dan nyangkut harus bagaimana gitu nanti ke depannya ya. Nanti kalian akan menjadi pembelajaran juga tuh. Jadi kalau di bursa itu ya semua orang yang di bursa ya, semuanya lah, semuanya, mau yang profesional ataupun yang enggak, pasti ngalamin namanya nyangkut, pasti ngalamin namanya cut loss. Nah, semenjak itulah mereka belajar, akhirnya mereka menjadi orang-orang profesional. Malahan lebih jago lagi gitu kan, karena dari pengalaman itulah mereka bisa akhirnya bangkit gitu kan. Ada yang sampai jual apapun, yang penting saya bisa trading gitu. Kenapa? Karena potensi istilahnya di saham itu adalah, kalau kebetulan, bukan kebetulan, kalau kalian emang analisanya bagus dan jitu, bukan jitu lagi, malahan bisa memprediksi, wah ini saham ini akan ke depannya seperti ini. Itu seperti menemukan harta karun gitu kan. Baik, ini adalah beberapa emiten yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman ya. Dan bagi yang sudah berkomentar, terima kasih. Komentarnya akan saya sangat berterima kasih lah pokoknya untuk masukannya. Terus untuk subscribe juga terima kasih teman-teman ya. Tanpa ada komentar dari kalian atau tanpa ada subscribe dari kalian, tanpa ada kritik dari kalian ya, sebuah video terutama pembelajaran tidak akan maju gitu kan. Makanya harus ada kritikan dari teman-teman gitu kan. Baik teman-teman, ini ada emiten prim ya. Ini prim nih buat teman-teman yang nyangkut ataupun mau berbeli. Saya akan melihatkan dalamannya seperti apa gitu. Jadi teman-teman nanti bisa menjadikan perhitungan, terutama bagi yang nyangkut juga ya. Ya paling nyangkut di harga berapa sih? Kalau yang 50 nyangkut, bukan 50 yang nyangkut ya. Paling bagi baru yang mau beli ya. Saya suka lupa ngasih tanggal ya sekarang ya. Kita kasih tanggal duluan deh ya. Tanggal berapa? Terakhir tanggal 16 ya. Terakhir bursa itu tanggal 16. Jadi saya mengasih tanggal itu di sini nih ya, bukan hari tanggalnya. Kalau tanggal sekarang kan akan 18 ya. Prim kemarin juga sempat diulas gitu kan. Untuk print secara candle udah bagus ya, dia lagi ke atas ya, 3 candle ke atas. Ini kalau kata orang-orang sih ini namanya apa juga? Candle bullish ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi candle bullish yang benar gitu ya. Cuman hati-hati aja area 50. Kenapa area 50? Karena pernah menyentuh ke area 50 dan belum menutup ya. Ini kan candle bullish nih, candle bullish ya. Dia belum menutup secara candle dulu, teman-teman tenang ya, secara candle dulu. Terus si kepala merah juga udah double di sini ke 58. Saya pastikan sih dia akan menembus sini ya, karena udah ngasih kepala merah di sini ya. Terus yang kedua udah saya kasih tanda juga di harga 64 ya. Di harga 64 udah kita kasih tanda nih. Yang tertingginya ya ada di harga 80. Apa bisa ke sana? Apapun bisa ya kalau market makernya mau. Ini secara candle dulu ya. Targetnya itu ke sini ya. Kita kasih tulisan target aja nih ya. Jangan tanggung-tanggung kalau target. Kalau nyampe targetnya kapan ya terserah lah. Yang penting kita tulis dulu targetnya ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 16. Nah, saya ngomong baru tanggal 18 ya. Nah, kalau yang tanggal di situ kan tanggal berapa? Penutupan marketnya ya, targetnya tanggal 18 di sini ya. Jadi saya kasih tahu di sini, saya ngomong target itu ketika tanggal 18, maksud seperti itu ya. Dan ini adalah update-nya untuk tanggal 16 ya. Ya, secara candle seperti itu teman-teman. Sekali lagi, hati-hati area 50 karena sudah jatuh ke 50, pernah jatuh ke 50. Dan ini juga candlenya udah bagus, dari MA juga udah di atas MA 10, tinggal menembus MA 20-nya, MA 200 masih jauh. Mudah-mudahan bisa nembus MA 200. Dari candle-candlenya, karena si kepala merah udah ada ya. Terus dari isian, bagaimana isiannya? Dari sebanyak 30 Januari ya, Polen itu ngambil, ada pengambilan. Nah sekarang ini lagi pengambilan di area-area tanggal 24 Juli. Cuman sini sempat dia stuck sebentar, ada pembuangan.
Nah, sini mulai ada pembuangan kecil-kecilan ya, pembuangan kecil-kecilan. Pembuangan kecil-kecilan artinya nahan ya. Berarti nahan tidak ada yang makan gitu aja ya. Terus di sini juga bandar lokal udah sejak dia pelemparan nih 2 hari ini dia mudah ada pengambilan 2 hari ya. Nah, jadi mudah-mudahan si bandar lokal ngambil banyak. Terus dari bid dan oper masih tipis ya teman-teman, masih tipis, belum ditebelin antara 55, 56, 57, 58, 59 belum ditebelin secara besar-besaran. Maksudnya nanti kalau dini yang udah tebelin banget, contohnya kalau mau 1 digit tebal 8, 7, 9 gitu. Kalau enggak 2 digit belasan bisa 15, 17 gitu kan. Di sini yang tertingkan 12. Mungkin ini 2 digit tipis ya, 12, 13, 15 bisa jadi seperti itu untuk bidnya. Bidnya tahanannya bagus ya. Kita lihat siapa yang ngambil. Untuk broker summary-nya. Broker summary tanggal 16 pengambilan itu ada DH, CP, HP, OD, EP, LG ya. Sebentar dikira domestikan dulu. YB udah masuk walaupun 100 biji ya, 100 slot. Di sini DH salah satu ada suka jadi underwriter ya. Baru dibahas kemarin si DH itu ya. Apa tuh? Emiten apa tuh si DH itu? CP udah ketahuan, ini spesialis bawahan ya. Mudah-mudahan si CP ngambilnya lebih. Ini juga mengambilnya baru sedikit ya, baru 4,2. Dan teman-teman kita udah pada mulai keluar ya. Kita ambil 2 hari untuk domestiknya karena kan terdeteksi 2 hari ya. Ada si PD, DH, CP, LG bagus nih, udah bagus ya. Yang ngambilnya udah bagus, yang mudah-mudahan si PD sama si DH sama si CP ini bisa memaaf harga ya, atau enggak nahan deh, nahan biaran orang-orang apa namanya scalping yang angkat kita harus manggil YP gitu kan, XL scalping. Ini XL scalping kayaknya udah mulai masuk nih. Tapi belum signifikan ya pengambilannya ya. Baik, di sini foreign sampai yang ngambil kita sedikit aja ya. Foreign sampai yang ngambil kita dari sini nih. Kalau kan dari sini harusnya nih. Ya, sama dari sini aja kita ngambil ya, karena di sini juga udah pengambilan juga sama ya. Kita lihat 13 Juni. Jadi dia ngambilnya enggak, foreign tidak signifikan, artinya cenderung ya santai aja lah, kita nyicil. Nah seperti itulah, sama juga foreign juga nyicil gitu kan. Masa kita nggak mau nyicil sih gitu kan, foreign aja nyicil. Ada DP, AK, NI. Saya DP kurang paham nih siapa ini DP ya. Dia cenderung saya belum mengetahui apakah DP ini performanya bagus atau tidak. Dari sini sih dia pengambilan, artinya dia mau ngumpulin di bawah gitu aja. Ngambil cuman dia nggak mau ngambil di bawah ya. Dia belum menjadi semacam pemicu untuk menaikkan harga ya. CC-nya saya udah keluar ya. Baik, selanjutnya ada emiten apa nih? Ada SMLE ya. Ini updatean ya, kalau yang kemarin kan SMLE itu dia baru bangkit ya, saham IPO baru bangkit. Kita hapus dulu deh ini ya, karena udah ada pembahasannya ini ya, untuk penelitiannya ya. Kita kasih tanggal 16 aja, 16/08/2020. Ntar untuk penelitiannya nanti saya tulis deh ya. Nanti kita bahas ini dulu sebentar ya, untuk updateannya dulu. Baik, kemarin itu si SMLE ada peningkatan ke harga 6 berapa nih? Ke 70-an ya, 70. Cuman sayang di sini si bandar lokal jualan ya. Kita lihat bandar lokal siapa untuk tanggal 16 yang jualan. Kita pindahin ke tanggal 16. Domestiknya ada CC, XC, HP, XL. Nah, teman-teman kita udah pada keluar. Yang ngambil PC, PD, MG udah masuk ya, kakak udah masuk, LS udah masuk, ZP sama LG udah masuk sih. Mudah-mudahan sih ini kan broker besar semua nih yang ngambil, yang mudah-mudahan bisa di markup ya. Jadi si bandar lokal berusaha istilahnya ngejual ke di luar bandar. Ini kan di luar, emang suka pakai bandar, cuman dia tidak menjadi bandar emiten SMLE ya. Yang menjadi bandar disinyalir adalah si EP, betul, sebagai underwriter gitu kan, si EP, si CC mungkin CC-nya CC lokal gitu kan, atau enggak si HP ini ya, si HP sama si AI. Kalau ini kan teman-teman kita nih ya.
Ya mudah-mudahan dengan masuknya si MG, si KK, si LS sama si JP ini bisa memberikan yang terbaik lah buat SMI untuk lebih di up lagi. Targetnya yang terkecil sih saya di sini tidak melihat. Mudah-mudahan ini bisa ketembus ya. Malah saya melihatnya yang tertinggi adalah di 177 ya. Ada sedikit di arah sini sama, cuman saya ini masih apa namanya, masih belum kalau di sini ya. Jadi saya akan menunggu ini sampai dia memberikan petunjuk di mana dia akan berhentinya ya. Dari MA juga udah bagus ya, MA 10 sama MA 20 udah di atas ya. Cuma di sini ada gap kecil di area 56, hati-hati aja ya area 56-nya ya. Smart Money kemarin ketika masuk dan betul di sini dia jualan nih. Jadi Smart Money udah ada lawannya yaitu si Bandar Lokal. Mudah-mudahan Bandar Lokal tidak jualan terus ya. Kalau dari Foreign ya cenderung diam, artinya si Foreign tidak melakukan aktivitas mau dia beli atau mau dia jual, cenderung dia diam, artinya lagi menunggu aja gitu, menunggu bagaimana kelanjutan dari Bandar Lokal ataupun Smart Money yang jualannya gitu ya. Baik, terus ada MLPL katanya. MEPL kenapa katanya tidak naik? Semua juga pinginnya naik ya, hari ini beli besok naik gitu. Tenang saja, MEPL udah saya kasih tanda waktu tanggal berapa tuh kan, nggak dikasih tanda nggak ketahuan nih. Ini MEPL udah kasih tanda di sini ya. Ini ada area yang namanya area si kepala merah di sini nih. Dia tidak ketembus, malah ketembus di sama kepala merah lagi. Sudah dikonfirmasi dia mau ke arah sini ya. Sudah dikonfirmasi dia mau arah ke sini dengan tanda seperti ini. Kepala merahnya ini kepala merah jerapah, ini panjang banget ya. Dan ini udah melewati ini, artinya dia udah fix ini ya kan. Ini kan yang susah ditembus itu kendala seperti ini nih. Ternyata ditembus dengan get up, artinya dia mau ke atas. Udah cukup, istilahnya si MEPL udah kasih tanda mau ke sini. Jadi kalian harus udah sabar aja. Ini namanya lagi area psikologis. Kenaikan sebentar, terus stuck di tempat, ya. Udah 10%. Nah, dia mau lanjut atau tidak? Inilah area-area psikologis teman-teman, cut loss, teman-teman beli, apakah beli apa tidak. Ya inilah momen-momen psikologisnya ya. Dengan dikasih candle seperti ini gitu kan. Tapi dari MA ini udah mulai dia masuk ke area uptrend ya. MA 10-nya udah di atas MA 20 ya, candle-candlenya udah di atas. Dia tinggal menyentuh ke MA 200-nya ya. Jadi untuk target ke 63 udah di tangan ya. Cuman waktunya doang yang belum bisa menentukan kapan-kapannya, cuman targetnya udah ada di sini. Target saya ke sini ke harga 65 itu kita kasih tanggal ada 65 tanggal 18. Tanggal 18/08/2024 target. Nah, targetnya itu apakah tercapai atau tidak? Tinggal nunggu waktu aja ya. Sekarang ini update-nya ini kita rubah ya. Ini kuartal 2-nya belum dibikin ya. Nanti deh kalau ada waktu ya kita bikin ya. Saya lebih baik updatean gitu. Kalau kalian kasihan kepanjangan ya kalau untuk ngukur apa namanya? Untuk ngukur berapa apa namanya harga fundamentalnya ya. Tapi kalau updatean kan enak, tinggal ngelihat candle-candle seperti ini aja udah apa namanya udah cukup kalau saya sama isiannya. Ini Bandar Lokal udah ngisi dari tanggal 6/06 ya. Sini nih lihat udah ngisi ya. Dari 06 Agustus. Siapa kita lihat 06 Agustus untuk lokalnya. Ada YP, PD, SQ, YB udah masuk ya. XA udah masuk ya, udah masuk. Udah keren nih. YP yang suka saya bilang itu YP itu banyak sekali di sini ya kepentingan. Ada retail, ada scalping, ada underwriter, terus ada ya macam-macam lah, investing juga ada di YP. Jadi kalau YP yang ambil dapat dipastikan banyak kepentingan gitu aja ya. PD juga udah mulai ngambil nih. YB yang penting si YB sih, si XA sama si A udah ngambil sama si DH. Biarkan aja si ODGR keluar sama si EP keluar ya. Yang penting ini broker-broker lumayan nih suka pakai Bandari udah masuk. Foreign juga sama teman-teman, foreign juga dan mulai bahan foreign dari mulai sini teman-teman ngambilnya nih, lihat dari 06 Mei ya. Beli aja di bawah dibeli. Oke lah jualan sebentar tapi dibeli dah, mulai sini dibeli lagi. Kita lihat tanggal mulai sini dah. Tanggal berapa nih? 23 Juli. Kita lihat 23 Juli. 23 Juli. Kita lihat foreign siapa yang ngambil? Ada
keren banget Cecen yang ngambil JP lagi keduanya. Udah ini mah positif lah ke atas. Karena saya kalau udah melihat Cece sama si JP sekarang itu, wis ini Cece sama JP udah masuk nih, saya bilang. Udah, tinggal tunggu aja ini mah, tinggal tunggu tanggal di up-nya gitu ya. Mudah-mudahan sih tahun ini ya si Cece sebagai poren, Cece poren ya terutama, walaupun poren KW tapi performanya bagus. Mudah-mudahan dia masih megang di emiten bawahan ya, jangan sampai dia megang emiten atasan lah. Bawahan itu yang bawah 100 lah gitu ya, biar Rita-Rita seperti saya mungkin merasa bahagia ketika Cece udah masuk, atau enggak Cece yang menguasai, Cece poren yang menguasain sebuah emiten ya. Oke, ya MPH tenang aja teman-teman, kalian lagi dipsikologiskan sama bandarnya ya. Terus ada ISAP. Ada ISAP. Mana ISAPnya? Kita lihat bid dan offer dulu deh. Sambil nunggu ya. ISAP itu adalah emiten papan akselerasi ya. Akselerasi pernah menyentuh harga Rp6, sekarang di 8 sama harga 8 gak kemana-mana katanya. Teman-teman kalau kalian lihat ya dari sini nih, dari mulai sini tuh si bandar lokal jualan ya. Lihat jualan tinggi banget. Jadi kalau di sini dia cenderung diam di tempat, artinya sih mereka lagi jualan di harga antara 7 sama 8. Sampai kapan? Sampai selesai dia jualan. Karena masih ada yang nerima, biasanya gitu kalau dia tidak naik-naik, biasanya ada yang mau nampung. Bisa jadi ini tampung nggak barang saya, contohnya seperti itu, ngomong ke temannya gitu kan, woi tampung nggak teman saya, oke tampung tapi di harga 8 sama 9 ya, oke kata dia. Makanya dia cenderung seperti kronologisnya seperti itu. Mungkin kalau dia kerjasama sama temannya. Di sini juga si Smart Money udah masuk, cuman nggak kuat, jadi dibiarin aja. Maka si Smart Money udah mulai coba-coba masuk lagi. Poren cenderung dia diam, dia hanya mengambil sesaat aja, 1-2 kali yang mengambil 3 hari ya. Tapi dia diam, artinya dia lagi tidak melakukan aksi apa-apa, tidak mau keluar juga. Ya, hanya diam aja untuk menyaksikan bagaimana perkembangannya. Andaikan nih dikasih sinyal untuk naik, mungkin si poren bisa menguap harga ya. Di sini juga 2 hari ini kan ada sinyal mau naik nih, ada tekanan dari bawah kan, ternyata tidak mau. Berarti ini si bandar lokal cenderung masih mau jualan ya. Kita lihat siapa yang jualannya pertanggal 16 dulu deh, untuk melihat hariannya dulu. Ini kan kalau update kan harian, harusnya harian sih. Baik, ada si XL sama si YZ yang ngejual, sama si PD sama si Becky ya. Kemudian ini si PD sama si YZ yang ngejual. XL ya mungkin pada cut loss, XC yang menerima, MG yang menerima. Si MG udah mulai masuk, LZ udah mau masuk walaupun sedikit gitu kan. YB udah mulai masuk. Ya mudah-mudahan dengan masuknya broker-broker yang suka dipakai sama bandar, si emiten ini diambil. Kenapa? Biarkan mungkin mereka lagi emang mau nerima barang dulu gitu kan. Udah yang istilah udah, ini kan masih di psikologis teman-teman ya. Ini masih di harga psikologis, artinya teman-teman lagi kebingungan ini mau naik apa enggak, mau naik enggak sampai 2 bulan ini. Itulah yang namanya psikologis seorang market maker ya. Mereka bisa bertahan enggak kemana-mana, hanya di situ-situ aja untuk memberikan efek kepada retail. Nggak naik nih gitu kan, nggak sabaran, akhirnya udah ke atas dah, untung 1% juga lumayan. Kalau nggak papok deh daripada ke harga berapa nih, daripada ke harga Rp6 lagi gitu kan. Nah itu yang namanya psikologis seorang market maker. Kalian harus bersabar ketika menghadapi psikologis seperti ini ya, seperti kalian lah gitu kan. Kalau udah nggak sabar, akhirnya kelamaan saya pindah lagi ke emiten lain. Ternyata di emiten lain juga belum tentu kalian bisa langsung up gitu ya. Ya baik teman-teman, seperti itu. Kita lanjut terhadap emiten yang lain. Ada Coal ini emiten yang FCA ya teman-teman. Saya beberapa kali cuan di FCA ketika harganya normal gitu. Saya beli di harga gocapan, untung lumayan 20%, saya jual aja langsung. Karena saya penganut udah sama gocapan, ketika lihat
prospeknya baik ya saya beli gitu aja. Sekarang bagaimana? Tetap si Bandar Loka dia tidak jualan terlalu signifikan, malahan waktu kemarin itu yang saya bilang itu dia ngambil, ternyata dia ngambil lagi gitu ya. Kita ganti di sini tanggal 18.08 tengah-tengah 16 ya. Kita tunggu keluarnya dari FCA karena si Bandar juga cenderung dia ngambil per hari kemarin tanggal 16 ngambil ya. Mana nih? Nah ya, cenderung ngambil. Dia ngambil juga udah banyak, pembuangannya sedikit untuk nahan harga. Tapi Foreign juga sekarang udah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Foreign ngambil 2 hari ini nih. Tanggal berapa aja? 2 kali, bukan 2 hari, 2 kali. Tanggal 26 sama tanggal 01 Agustus. Artinya bulan Agustus dia udah mulai tertarik lagi untuk mengambil emiten koal ini. Semenjak dia jualan malah ini kan pelepasan terakhir, udah terakhir dia nggak punya barang lagi, nah dia ngambil lagi, cenderung sekarang dia terus ngambil, tidak ada pembuangan. Ya mudah-mudahan dengan masuknya Foreign walaupun sedikit menandakan si Foreign lagi ditandain dulu. Ingat dah, Foreign itu kalau walaupun masuk sedikit dia lagi nandain. Kalau prospeknya bagus dia akan terus akumulasi, kalau tidak dia akan cenderung diam di tempat dan pada akhirnya si Foreign itu gampang untuk menjualnya. 26 Juli kita lihat tanggal 26 Juli 26 Juli mana sih 26 Juli, kita ganti ke Foreign. Ada JP berarti keren ya. JP harusnya si CC masuk lagi ya. Pinginnya si CC itu masuk lagi, cuman kalau saya tidak transaksi di FCA karena fatwa MUI menyatakan bahwa transaksi di FCA itu haram hukumnya, maka saya tidak bertransaksi. Walaupun saya punya emitennya, walaupun saya punya barangnya, saya akan jualan nanti ketika keluar dari FCA. Udah itu aja kalau saya. Kalau teman-teman udah menguasai harga FCA ya udah bagus berarti ya. Dan untuk di COA tenang aja karena si Bandar Loka juga tidak jualan, terus cenderung si Foreign juga udah mulai masuk. Tinggal kita sabarnya aja, tinggal kemauan dari seorang market maker untuk keluar dari harga FCA-nya. Ya, dari nego juga tidak ada dari bulan Juli, kita dari bulan Agustus coba lihat tidak ada yang di pasar nego ya. Mudah-mudahan si Bandar ini ngambil terus biar barangnya yang ada di retail ataupun yang mau cut loss bisa diambil terus ya teman-teman, karena dia udah mulai ngambil dari harga berapa Rp21 ya. Udah mulai tipis ya untuk opernya juga udah mulai tipis 4.000, ini yang ngambil 50.000, artinya udah sedikit yang cut loss, udah sedikit barang di retail, kemungkinan bisa di up lagi lebih tinggi lagi untuk keluar dari harga FCA. Selanjutnya ada Icon Islam Konsep. Icon, kita lihat Icon bagaimana. Icon juga FCA sama, saya lihat kemarin itu ada pengambilan dari Bandar Loka. Bandar Loka sangat bagus banget pengambilannya semenjak dia turun ke FCA di harga berapa dia ngambil di harga 18 perak, turun ke harga 16 perak, dia terus ngambil akumulasi dan cenderung dia ke atas. Artinya apa? Artinya si Bandar Loka serius untuk mengambil barang, mudah-mudahan dia diseriuskan untuk mengambil ke harga keluar dari FCA. Mudah-mudahan si Icon ini keluar dari FCA karena pengambilannya udah signifikan ya. Dia ngambil cenderung sambil memaaf harga di atas dia ambil, walaupun yang ngambil emang dari bawah, cuman harga ke atasnya dia diambil. Sedikit lagi menyentuh harga normalnya di 50-51, sekitar 23 poin lagi ya. Mudah-mudahan bisa ke sana ya teman-teman. Nah, karena ini udah terlihat jelas diakumulasi semenjak dia kejatuhan waktu tanggal 19 Juni ya. Kalau FCA-nya sama tanggal 31 Mei. Dari sini juga saya bid overnya bagus ya, dia udah mulai tipis ya. Kita lihat untuk broker summary-nya. Untuk Foreign cenderung dia diam aja, tidak melakukan apa. Foreign aja walaupun punya barang dia diam ya. Dia diam saja. Kita dari sini aja deh. Dari 19 Juni 19 Juni kita lihat domestik siapa yang ngambil. Kita groskan dulu biar update. Ada CC, GR, PD, YU udah mau ngambil walaupun sedikit. CC udah mulai ngambil walaupun nambah 1000. Kita nego, lihat siapa tidak ada transaksi di pasar nego, kita olkan hanya CC aja. Jadi domestik sekarang yang ngambil CC yang paling banyak. Kita netkan. Ada GR, ada PD, ada YU. Saya cenderung sama YU aja nih. YU mudah-mudahan bisa ngambil terlalu besar gitu ya.
kalau udah ngambil bebas. Cuma sayang banget kakak sama Becky sama EP keluar sama YJ keluar. Berarti sini si yang disinyalir sebagai badar adalah si Cece ya, Cece lokal ya, Cece lokal dibarengi sama si EU. Mudah-mudahan si EU ini ya terus tambah muatan lah biar bisa memaaf harganya enak lah gitu ya, karena tanpa adanya yang nampung ya siapa yang mau nampung barang-barang teman-teman kita gitu kan. Teman-teman kita juga banyak yang keluar, cuma sayang banget si kakak sama si Becky sama si EJ nya sama si EP nya udah keluar. Saya pikir sih kalau mereka masuk lagi di harga agak tinggi, kan mereka udah punya duit nih, belilah setengahnya lah gitu kan untuk membantu si Cece sama si Ger sama si Pada sama si EU sama si Eksa nih. Si Eksa juga cuma sedikit untuk memarkup harga minimal ke harga pembebasan di harga 51 ya, cenderung bagus nih. Yang punya Icon saya harap bersabar aja, dia lagi menuju ke atas. Walaupun kebawahin walaupun kebawahin, contohnya kebawahin lagi ke harga 219 ataupun 16 lagi. Kalau bandar lokal masih mungut berarti harus bersabarnya ekstra ya. Ada WMUU, ini saham-saham legenda, walaupun si apa namanya, saya kesal juga sama si yang apa namanya itu sama si tokoh yang dari Subang itu tuh, yang emang yang kelok deh. Pokoknya yang namanya yang dari Subang itu ya, saya tidak sebutkan namanya tuh karena kemungkinan negatif ya. Cuman kalau ada nanti kita kasih tahu lagi deh, bikin rese itu emang tuh. Kenapa ya ditinggalin begini aja? Orang lain kasihan sama manajemen yang mau serius kerja gitu ya, sama karyawan mau serius kerja, ternyata sama si siapa namanya, sama si itu Subang ini itu mungkin apa nama, si Mang Asep ya, Mang Asep Subang ya. Mang Asep Subang ya, masih Mang Asep Subang, dia ditinggalin begitu aja, udah ngambil duitnya dia keluar. Makanya dia kalau nge-ipoin lagi tuh tandain tuh aja tuh, jangan dibeli pada dulu retail ya. Jangan sampai istilahnya retail kecelek lagi, karena dulu digadang-gadangkan WMU sama WMPP itu mau menyaingi Japa kan sama di ayam-ayamangan. Min itu main itu bagus loh. Saya masih ingat tuh main itu di harga seberapa ya, pokoknya masih di harga 100-an lah gitu ya, apa 200 gitu pokoknya. Sekarang kan udah naik banget, dan manajemen main itu keren banget. Saya juga baca profilnya, terus pernah ketemu sama orang yang bekerja di main, terus ngobrol sama orang-orang mainnya gitu ya. Manajemennya keren-keren. Antara manajemen bawah sama manajemen atas itu komunikasinya luar biasa. Jadi cenderung mereka itu banyak bercanda, tapi dalam apa ya, bercandanya ada enak didengarnya gitu loh. Enak didengarnya, bercandanya itu enak didengarnya. Saling menghormati lah antara yang di bawah sama yang di atas itu, saling menghargai, saling menghormati. Itu main itu secara manajemen keren. Dia bertanggung jawab atas semuanya, dan CSR-nya juga berjalan dengan baik ya. Terus WMUU mudah-mudahan sih ini karena udah keluar si biang keroknya ya, mudah-mudahan di up ya. Saya kemarin lihat di sini sih udah mulai ngangkat lagi nih ya. Udah lumayan ngangkat, cuma kemarin dengan 16-nya malah jualan. Dasar emang si WMUU ya. 08 Agustus. Coba lihat 08 Agustus. Saya mah ketawa aja kalau sama WMUU mah ya. Berapa tadi, tanggal berapa tuh jadi lupa. Tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Domestik, jadi ngambil si PD, XC, TP, kakak udah mulai ngambil. PD ngambil besar nih 89 ya. Cuma sayang si CP keluar. Kakak udah masuk ya. Ya teman-teman kita pada masuk lagi mungkin ya udah pengalaman lah, kalau tidak pengalaman ya mungkin epres gitu ya, karena melihat dia ada pengambilan waktu tanggal 8 ya, ternyata tanggal 16-nya masih ke siapa keluar lagi. Yang nerima XL ya. Ini benar-benar ya nular kali biang keroknya. Tapi si kakak sih udah mulai masuk nih si kakak. JP juga keluar. Aduh. Tapi sini pengambilannya lebih besar daripada pengeluaran, artinya mungkin mereka mau nahan dulu deh, jangan ke atas dulu gitu kan. Kita lihat dari bid dan offernya, pingin tahu dia udah tipis apa masih banyak. Ya masih tebal sih. Untuk ukuran 68 sebenarnya sih tipis, cuman untuk waktu sekarang itu ya masih tebal lah, masih tebal. Kalau udah mulai 8.000, 7.000, 6.000 aja satu digit
yang mungkin bisa diperhitungkan ya. Mereka juga mungkin udah ada yang ngambil dari harga 8, makanya dia jual di harga 10 atau enggak 11. Ya sebenarnya kalau di papan akselerasikan aja ini lebih menarik lagi sebenarnya. Nanti paling mentok-mentok di harga 1 rupiah gitu aja. nanti ngumpulnya lotnya di 1 rupiah baru berjuta-juta berjubel-jubel gitu kan. Tapi kalau isinya sih ada yang minat sih, ada yang minat lah. Ya bagus lah kalau ada yang minat ya. Mudah-mudahan si 10 perak ya udah 1 2 3 4 udah 4 bulan 10 perak dengan perjuangan yang sangat melelahkan mungkin ini. Foren juga sampai ngambil langsung diam dulu nih dia. Selama 2 bulan dia diam. Sempat ngambil nih Foren, sempat ngambil, cuman setelah itu dia diam. Artinya ini benar-benar kata Cibanar lokalnya ngejualnya. Udah tahu isi FC masih aja jualan orang pungut gitu ya. Tapi dia udah mulai mungut sih ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 8 Agustus kemarin ada pengeluaran. Ya mudah-mudahan si manajemen yang barunya baik lah. Biar ngerti keadaan retail dan tidak mau jangan sampai meninggalkan kesan ke depannya bahwa emiten ini adalah perampok uang retail ya. Jangan sampai seperti itu biar bursa kita berjalan dengan sehat ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar, dan apabila ada kelebihan silahkan ambil, dan apabila teman-teman mau istilahnya mau diupdate untuk emitennya silahkan, atau mau nyangkut contohnya saya nyangkut di harga sekian ya, mungkin nanti apakah bisa gitu kan, oh ini biasanya nyampe ke sini nih. Nah kalau nggak bisa tolong appraise di contohnya kalian nyangkut di harga 100 gitu ya, mungkin saya lihat oh ini bisa sampai ke 98 nya, oh kalian colong deh appraise di harga 97, nanti pas 97 atau 98 nya baru bisa jual gitu, biar teman-teman itu tahu nyangkutnya di harga berapa gitu. Jadi kalian bisa ngukur, oh jadi nanti saya kalau nyangkut di harga 100 itu berarti karena ini akan kenaikan menuju harga 100 ya, mudah-mudahan di bawah harga 100 bisa appraise, hasilnya bisa keluar dengan cuan walaupun 2 tik atau 3 tik, tapi kalian cuan, tidak papok gitu ya. Oke, sekian teman-teman ya. Ciao ya.